Singkirin dulu, kalau yang penting-pentingnya singkirin dulu. Kita ngobrol nggak penting justru. Ngobrol nggak penting justru. Oke. Jadi ini nggak penting sebenarnya. Kalau nggak didengerin ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah didengerin dong kalau nggak penting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah masuk episode 2 nih. Tapi kemarin kita ada yang lupa. Yaitu memperkenalkan diri. Siapa lu? Siapa kita? Siapa gue? Jadi hari ini kita mau memperkenalkan diri kita. Ayo, dimulai dari siapa? Kamu lah yang punya acara, yang punya channel. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Istiana Sutanti. Aku ibu dari 3 orang anak dan istri dari. Saya Ilman, Muhammad Ilman Akbar. Cari aja Ilman Akbar di Google. Bapak dari 3 orang anak, anaknya dia. Terus kita. Anak saya juga ya. Jadi udah tuh perkenalan gitu aja. Gitu doang. Gitu dong. Kurang kayak sibuk apa, hobi. Kenapa menikah? Udah berapa lama menikah? Iya, kita udah berapa lama menikah? Tuh gigi. Ada tisu. Tisu, cabe apa? Lipstick. Ya, dah sip. Okay. Nggak kelihatan kamera kayaknya juga. Oke, lanjut. Tadi apa nih? Berapa lama nikah? Oke, kita udah 8 tahun. Tahun ini menuju 9 tahun. Sebulan lagi sih, 9 tahun menikah. Satu windu ya? Iya. Setiap hari aku windu padamu. Iya. Ya, lain. Tuh kan digombalin blank. Iya, langsung blank. Lalu, ya hampir 9 tahun menikah, menghasilkan 3 orang anak. Anaknya laki-laki perempuan? Perempuan semuanya. Ganteng sendiri. Iya, dia paling senang karena jadi ganteng sendiri. Terus apalagi hobi aku ngeblog sebenarnya. Terus bisa dicari di istiana.sutanti.com. Nah, selain ngeblog, aktivitas sehari-hari ngapain? Aktivitas sehari-hari nemenin anak-anak aja sih sebenarnya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Keren, buat all the full time mom ibu rumah tangga. Wah. Love you. Salah, love you kesini. Salah. Ya waktu awal-awal nikah sih kan masih kerja. Yang begitu lahiran anak pertama ya. Ya. Hamil anak pertama. Beberapa bulan sebelum lahiran itu resign dari kerjaan karena emang niatnya mau kerja dari rumah. Niatnya kerja dari rumah jadi freelancer. Nah, emang sempat berjalan sih berapa tahun ya jadi freelancer ya. Ngerjain bikin website gitu. Nah, tapi begitu anak udah mulai gede, ya udah berdedikasi kepada udah anak. Terima kasih saya. Terima kasih. Udah nggak bisa megang ya. kerjaan. Jadi gitulah. Sekarang hobinya ngeblog aja. Selain ngeblog ya udah update Instagram aja. Gitu. Kamu sendiri? Kalau aku kerja di tech companies, pernah di tim marketing, tim SEO, dan sekarang product manager. Gitu. Hobi baca, hobi bikin mainan model kit Star Wars. Dan gitu sudah sih. diracunin ke anaknya. Baca komik gitu. Ya, aku juga suka baca komik gitu kan. Yap. Kita dulu nyambung karena sama-sama kita suka Jepangan. Dulu belum ada istilah wibu. Dulu. Ya, jadi ada, kan? Iya, jadi kita nyebutnya Jepangan aja gitu. Iya, Jepangan aja kan. Zaman saat hari gini wibu. Kayak bulan. Terus sekarang masih enggak wibu. Masih, tapi One Piece deh sekarang baca One Piece. Ya. One Piece masih terus. Ya tapi tinggal One Piece sih aku bacanya ya. Yap. Udah sih. Ya. Dah, kenalan banyak banget sih. Oke. Ya. Terus kita ini apa nih, Bu? Ngobrol ini untuk apa sebenarnya? Oh iya. Untuk apa sih? Tahu kamu yang punya ide gimana? kita sebenarnya aku bikin ini tuh supaya mau cowok lewat. Rumahnya penuh kecoa. Mau menunjukkan katanya yang itu katanya. Udah biarin lah. Iya, enggak. Tuh kan buang-buang 10 detik tuh. Aduh. Sorry. Malu newbie. Menunjukkan kalau pasangan itu masih tetap perlu ngobrol. Ngobrol rutin, ngobrolin apa aja. Nggak mesti ngomongin anak, nggak mesti ngomongin masalah uang, nggak mesti ngomongin kerjaan rumah, kerjaan kantor suami. Nggak ya, singkirin dulu. Kalau yang penting-pentingnya singkirin dulu. Kita ngobrol nggak penting justru. Ngobrol nggak penting justru. Oke. Jadi ini nggak penting sebenarnya. Kalau nggak didengerin ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah didengerin dong kalau nggak penting.
Tapi kita butuh like sama subscribe-nya lah. Iya. Gak usah ya, dengerin lah. Boleh. Jadi gitu. Ya, karena kita sendiri ngerasain ya manfaatnya ngobrol. Walaupun kita nggak rutin banget juga ya. Ya karena lebih banyak waktu habis sama anak, sama kerjaan. Tapi kalau suruh ngobrol, bapak-bapak emang suka ngobrol. Rata-rata bapak-bapak kan kayak malas nyampe rumah, dia udah capek main HP, atau ya bapak-bapak kan nggak suka ngobrol kan? Nah ya, gimana dong? Gimana mengatasi hal itu? Jadi kita kan emang kalau buat perempuan, buat istri-istri, buat ibu-ibu tuh emang butuh kan. Bukan hobi lagi, kebutuhan. Bukan hobi lagi kan, kebutuhan kan, ngobrol itu ya. Makanya jadi banyak yang bergosip di sekitaran rumah juga perempuan kebanyakan. Makanya itu suami sebenarnya penting banget untuk ngedengerin istrinya. Ya biar nggak pada gosip, biar nggak keluar, biar cerita-cerita di rumah ya disimpan berdua aja gitu kan. Makanya sebenarnya kalau misalkan laki-laki yang pendiam, aku juga bingung sebenarnya gimana ngatasin laki-laki yang pendiam. Nah, karena dia itu emang dari awal nggak pendiam, justru cerewetan dia daripada aku ya, gitu. Jadi bawaan lahir dari ya mertua juga mengakui kalau dia cerewet gitu. Jadi nah kalau buat suami-suami yang pendiam, ngatasinnya gimana? Ada nggak ibu-ibu yang punya suami pendiam? Nah, untuk bisa ngobrol enak gitu, kalian biasanya ngapain? Coba tulis di komen. Siapa tahu ada. Cuman nih kalau buat aku ya kayak emang ngobrol tuh emang hobiku gitu. Makanya kan aku juga sering-sering ngisi acara karena emang kebutuhannya. Emang iya gitu. Itu kayak bagian dari skill gitu. Cuma in general sih emang bapak-bapak kan emang nggak suka ngobrol gitu kan. Kecuali emang kalau ketemu bapak-bapak kalau ngobrol nyambung. Mungkin sebelum ke gimana caranya biar bapak-bapak gitu, sama yang rata-rata pendiam, apalagi yang pendiam banget bisa ngobrol sama istrinya, kayaknya harus sadar pentingnya ngobrol buat istri sih. Jadi kayak obrolan kita tuh pak lagi bro, itu bermakna gitu. Bukan obrolan kita sih, kayak kita tuh dengerin istri ngobrol aja, jadi kita nggak bete, kita taruh HP, kita sambil yang ngobrol lah nyantai gitu. Itu bermakna sih. Jadi dengerin istri ngobrol tuh udah istri senang, karena tadi kayak istri gue bilang kalau misalkan nggak ngobrol sama suami, ngobrol ke tetangga gitu, rahasia dapur, mending dapur kasur. Ya, bisa bocor juga gitu. Dan jadi dengerin tuh udah istri senang banget. Jadi kayak istri punya berapa puluh ribu kata sehari yang harus dikeluarkan? 20.000 ya. Ya gitulah ya. Jadi kayak ada kuota per hari yang istri tuh kayak kalau kita kerja masa-masa kemarin sebelum Covid tuh ya menunggu suami pulang buat ditumpahkan gitu. Dan udah kita dengerin aja udah. Kita nggak usah nanggepin oh gitu. Oh iya. Terus ya udah gitu aja kan, irit kan coba. Ya gitu 3 kata. Oh gitu ya, terus. Wow, cuma istri keluar 100 kata itu cuma keluar 10 kata gitu. Itu istri senang gitu didengerin ya kan? Iya, dan enaknya kalau di rumah suami kan nggak bocor gitu istilahnya. Ya suami mau cerita ke siapa gitu rahasia kita. Dan gitu suami kan pelupa kan, jadi ya sebenarnya ada keuntungan juga sih kalau istri ngobrol ke suami gitu. Jadi kalau suami nggak merhatiin, nggak dengerin banget, atau nggak sambil dengerin terus lupa, udah. Jadi tapi tenang, beres, istri seneng. Kalau ada rahasia nggak bocor kemana-mana, terus ya udah semua senang aja. Kayak udah dengerin aja istri ngomong. Kalau istrinya cerewet, nah tunggu. Jadi ada 2 masalah tuh. Kalau suaminya pendiam, istrinya nggak dapat tanggapan seharusnya, atau sebaliknya istri cerewet, suaminya pusing dengerinnya. Gimana? Coba yang mana dulu? Yang suaminya pendiam dulu deh. Pendiam dulu gimana? Suaminya pendiam. Oh, sebenarnya gini, aku tuh mau ngasih ininya kayak sebelum nikah tuh saat pendekatan itu kan kalian senang banget gitu kan, senang banget berlama-lama, senang banget ngobrol. Nah itu apa sih yang diobrolin coba? Kan kadang kan hal-hal nggak penting gitu kan. Nah jadi kayak coba mengingat-ingat masa itu lagi, jadi dibawa lagi ke pernikahan gitu. Jadi ya sekarang jangan bete gitu kalau ngadepin dia. Masa dulu sebelum nikah kita senang banget, menggebu-gebu banget saat ketemu dia, terus bisa ngobrolin hal nggak penting sampai semalaman mungkin, atau sampai berjam-jam banget gitu. Ya.
sampai lupa waktu. Nah tapi begitu nikah kenapa kok jadi nggak ada yang diobrolin, kok yang diobrolin anak lagi, kok yang diobrolin mertua orang tua lagi mertua gitu. orang tua lagi atau gitu. masalah keluarga besar. Iya, hobi kita masing-masing juga penting loh, terus kayak perasaan kita masing-masing juga penting gitu kan, kayak jadi ngobrol nggak jelas aja gitu, kayak ngobrol nggak jelas aja. Tadi awannya biru, salah kan? Langitnya biru loh. Enggak, kalau kita kan suka ngobrol, aku suka nyeritain drama Korea gitu kan, kamu juga suka ceritain gitu. Descendant of the Sun. Nah itu satu-satunya drama Korea yang berhasil aku racunin. Ya sekarang belum. Sisanya nggak ada. Apa The World of the Married? Katanya bagus mah. Iya katanya bagus. Kita tonton, bahas di sini. Boleh. Kalau nyampe 1000 likes tuh kita tonton. Aku sih mungkin bakal nonton. Kamu ya, bener ya? Iya. Kalau 1000 likes dia bakalan nonton drama Korea. Ayo guys, please. Yang World of Married aja kayak yang bagus kan? Iya, bagus. Itu drama rumah tangga gitu sih. Oke, lanjut. Jadi ngobrol nggak penting kayak drama Korea gitu kan? Sama ya kayak apa ya? Grup musik kesukaannya sekarang gitu kan. Kita selama kita menikah, kita kan juga berkembang, bertumbuh dan ya berubah gitu kan, jadi sama-sama berubah. Nah biar kita nggak kaget sama perubahan masing-masing, makanya harus ngobrol. Ngomong-ngomong perubahan tuh kaget tuh kayak apa, kayak misalkan kayak kasus-kasus yang nauzubillah gitu, selingkuh, wah dia sudah berubah. Itu berubah tuh nggak ujuk-ujuk kan, pasti karena ada hal-hal kecil yang akumulatif gitu. Jadi saya tidak mengenal istriku lagi gitu karena karena nggak pernah ngobrol. Karena komunikasinya jadi jauh gitu. Jadi karena ngobrolnya jarang, jadinya ya kalaupun bukan ngobrolnya jarang, ngobrolnya yang diomongin itu lagi masalah anak, masalah kerjaan di rumah, masalah keuangan lagi, kerjaan di kantor, masalah keuangan lagi, Pak. Kita pengeluarannya segini nih, bulan ini nih gimana dong gitu. Bapaknya udah stres duluan nyampe rumah bukannya disambut dengan gimana kopi hangat dan ya pokoknya gimana tadi di jalan ada apaan aja apa gimana, ini malah ini dong kurang ininya, ini ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi kayak aduh gitu, penambah beban pikiran lagi gitu. Jadi udah singkirin dulu hal-hal yang penting, obrolin dulu hal-hal yang nggak penting sebelum membicarakan hal penting gitu. Jadi bukannya yang penting dilewatin banget ya, tapi untuk mendekatkan hati kita lagi, ya ngobrol lah kayak zaman dulu. Ngobrol lah sesuatu yang ya menurut kalian awkward juga nggak apa-apa, aneh nggak apa ya, menurut pasangan aneh, menurut kita enggak gitu ya, obrolin aja gitu. Dan ini harusnya menyelesaikan masalah. Kalau suami pendiam, bukan kayak tadi suami pendiam atau istri cerewet, kalau udah inget-inget masa lalu kayak suka ngobrol yang nggak penting kan, kayak ya kayak dulu sebelum nikah kan istri kayak nggak cerewet gitu kan, suami kayak pendiam tapi masih seru gitu kayaknya. Kenapa pas kalau nikah rasanya berubah gitu kan? Sebenarnya enggak kan. Jadi kayak kalau inget-inget dulu ngobrol-ngobrol nggak penting, kita terusin cerita-cerita nggak penting, ya harusnya sih terjawab sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih. Tapi ada satu kasus lagi loh. Apakah? Gimana saat perempuannya yang pendiam? Ayo, ada nggak di sini di antara penonton kita nih perempuan yang pendiam, yang kok jadi bingung ngobrolin apa sama suami ya gitu. Terus suaminya, nah perempuannya pendiam, suaminya juga pendiam. Kalau perempuannya pendiam, suaminya cerewet masih mending kan. Jadi masih ada topik obrolan dari suami gitu. Sama-sama pendiam ya. Tapi sama pendiam itu juga melanggar fitrah nggak sih? Fitrahnya cewek kan? Nggak juga ya, perempuan-perempuan yang pendiam ada gitu ya. Pokoknya ada. Jadi ya sampai bingung gitu ngobrolin apa. Kayaknya aku tahu jawabannya sih. Apa? Nanya sendiri jawab sendiri. Tahu ya. Apa? Jadi kayak kita kan tuh punya yang, ingat gak yang Happy Tears Project atau buku gitu-gitu. Ya. Apa sih itu namanya? Games pasangan suami istri. Iya, coba deh googling aja games jadi pasangan suami istri. Jadi ada satu namanya dari Happy Tears Project. Enggak, itu namanya, nama game ya? Happy Tears Project. Enggak, nama akunnya juga itu kayaknya Happy Tears Project. Oke, ntar kita share di description deh. Iya. Itu kayak game pertanyaan-pertanyaan isinya ya, buat ditanyain ke pasangan. Contoh apa waktu itu ya? Contohnya sebutkan 3 makanan favorit aku gitu. Game-game gitulah. Jadi kalau kita bingung mau ngobrolin apa, ya coba aja dari situ dulu. Apa ya, itu kayak
ngebuka ngasih kita banyak obrolan, ngasih kita banyak ide untuk ngobrolin apa sama suami gitu. Jadi kayak ya kalau udah bingung lagi gitu kan ngobrolin apa ya sama suami ya gitu. Udah lama nggak ngobrol nih, kalau ngobrolnya, tapi anak-anak juga penting buat diobrolin, tapi ini gini tapi ya gitulah pokoknya urusan kayak anak-anak tuh bakal natural diomongin gitu sih, biar kalau pengalaman kita ya. Dan justru yang berhubungan sama membangun kedekatan suami istri ini yang nggak pernah secara natural kita omongin karena udah sibuk kerjaan, sibuk anak, sibuk apa gitu kan. Makanya kita bikin ini nih berdua. Enggak sih, diajak dia sih sebenarnya. Supaya mungkin kayak menginspirasi lah ya, pasangan-pasangan lain gitu, mudah-mudahan buat terutama bapak-bapaknya lah gitu, kayak ya mungkin gua emang tipe bapak-bapak yang banyak ngobrol, tapi at least bisa membantu para bapak lain buat ngobrol sama istrinya, dengerin istrinya ngobrol dan ya ngebangun kedekatan kan. Jadi semoga dengan ngobrol kalian bisa merasa lebih dekat lagi sama pasangan dan jadi bisa lebih harmonis lagi. Terus ya udah masalah-masalah pentingnya jadi bisa dibahas pelan-pelan juga. Jadinya ya meminimalisir konflik juga lah ya. Kita emang jadi karena sering ngobrol tuh jadi marah-marah berantemnya itu kan jadi berkurang juga kan dengan sering ngobrolnya gitu loh. Lupa yang pernah berantem ya kamu bilang sebulan sekali itu apa? Sebulan sekali apa? PMS. Oh iya itu sudah pasti. Nah, tapi ya sih ya dengan ini teori pernikahan kan itu kan komunikasi, tapi prakteknya emang bener sih. Maksudnya kalau jadi emang kedengarannya klise banget. Komunikasi itu kuncinya hubungan hubungan yang harmonis. Jadi kedengarannya emang klise tapi pelaksanaannya tuh sulit ya kan. Makanya ngobrol gini lah. Ngobrol gini pelaksanaannya tuh gak semudah komunikasi, kita tinggal komunikasi, tapi pelaksanaannya susah. Gimana cara komunikasi yang baik, gimana cara kayak memaintain komunikasinya tiap hari, ya itu dengan ngobrol itu maintainnya kan maintainnya kan dimulai dengan ngobrol gitu kan. Pokoknya intinya gitu sih. Itu udah 17 menit. Wah, banyak banget. Ya udah deh. Kayaknya udahan ya. Oke. Jadi ya itulah kesimpulannya. Kesimpulannya. Emang harus ada kesimpulan ya kalau vlog ini ya kesimpulannya. Kamu biasa gitu sih. Biasa kalau bikin kuliah atau sharing. Ya intinya kita bikin ini buat mengajak bapak ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman, bro sis buat ngobrol sama istrinya. Gitulah. Itu ngobrol ya, ngobrol sama pasangan. Makanya judulnya juga Pasutri ngobrol. Udah, itu aja dari kita. Ya, kalau ada apa-apa tanyalah di komen gitu ya. Subscribe deh. Saran apa? Iya, next topiknya apa? Tolong di komen juga. Udah sih. Udah. Ya. Dan mohon doanya biar kita rajin bikin kayak begini. Betul. Ini kita pindah tempat BTW, ini di ruang baca, ruang tamu tuh belakang koleksi kita. Ya, begitulah dia. Di rumah kita tidak ada TV, adanya HP, nonton dari HP. Nah, kita punya banyak buku buat anak-anak baca dan kita baca juga. Ya udah, jadi gitu aja. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.